Jumpa lagi bersama saya, yaitu Kak Nana, dalam acara podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang tentunya akan menyampaikan berbagai informasi dan edukasi di bidang kesehatan. Dan kali ini juga kita akan kedatangan narasumber yang tidak kalah menarik dari minggu yang sebelumnya. Mungkin kita sapa saja Kak Denny, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa menyapa teman sehat sambil mengatakan bahwa kegiatannya sekarang apa aja nih? Hai teman-teman. Untuk kegiatan sekarang ini sih lagi sibuk di kerja kalau pagi di perhotelan. Nah kalau siang itu di puskesmas sebagai staf adisional program dari PPTI. Oke. Kalau malam itu nggak ada kosong. Kalau puskesmasnya di mana aja? Seluruh puskesmas dan rumah sakit. Oh gitu. Cuman yang standby-nya itu kami sering di puskesmas Karangrejo. Baik, teman sehat, kenapa kita kedatangan narasumber kita pada hari ini? Karena dalam rangka Hari AIDS yang jatuh setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya itu mengingat bahwa solidaritas kita dalam menghargai dan menghilangkan stigma kepada orang dengan HIV/AIDS ya. Dan juga kita harus tahu bahwa dalam penanganan HIV/AIDS di Kota Tarakan khususnya ya, kita akan melakukan mulai dari pengalaman dari narasumber kita ini menceritakan berbagai macam pengalaman, suka duka serta pandangan mereka mengenai stigma pada orang dengan HIV ini ya, yang masih ada sampai sekarang di Kota Tarakan. Nah, dari Mas Denny ini komunitasnya mungkin yang biasa dilakukan dari komunitas mana biasanya? Kami dari lembaga PPTI. Lembaga PPTI yang diatasi adalah komunitas? Ya, komunitas LSL dan Waria. LSL dan Waria ya, yang merupakan salah satu komunitas yang bergerak dalam penanganan HIV/AIDS Kota Tarakan. Oke. Nah, kalau tadi bisa diceritakan nggak komunitas penjangkau LSL itu dan Waria itu seperti apa? Program apa yang dilakukan di komunitas tersebut? Kalau penjangkauannya seperti untuk pemeriksaan HIV, itu nanti kami di puskesmas itu pengecekannya melakukan triple eliminasi. Nah itu terus nanti kalau misalnya ada yang positif atau apa nanti kami langsung rujuk ke pihak KDS. Pihak KDS itu seperti apa? KDS itu kelompok dukungan sebaya. Nah kemudian kalau sudah dia dirujuk ke KDS atau itu apa namanya selanjutnya? Selanjutnya dia harus pengecekan darah lengkap. Setelah itu kalau misalnya hasilnya aman langsung pengobatan. Oh gitu, ya. Sudah mulai dalam komunitas penjangkau ini sudah berapa lama? Dari 2017. 2017 sudah cukup lama ya, sudah sekitar 5 tahun dong ya. Banyak dong berarti anggotanya ada berapa, kemudian kalau seumpamanya ada teman-teman sehat yang mau bergabung gimana caranya? Kalau untuk bergabung di lembaga PPTI itu nggak bisa, cuma kalau misalnya mau berkontribusi untuk menjadi PE atau ikut menjangkau boleh. Ya, seperti apa? Itu harus merujuk klien, membawa klien ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Oh, jadi seumpamanya teman sehat nih kan dia punya kenalan atau punya apa yang memang dia tahu dia sudah terkena HIV/AIDS, kemudian karena tidak berobat, cukup dibawa ke puskesmas dan ketemu sama Mas Denny, nanti kita akan ditindaklanjutin ya seperti itu ya. Boleh langsung hubungi saya juga. Oke. Nanti kita akan nge-share nomornya Kak Denny, narasumber kita hari ini. Nah, kalau seumpamanya bisa nggak dijelaskan apa bedanya ODA dengan ODIF? Kalau ODIF itu orang dengan HIV. Kalau ODIF orang dengan HIV/AIDS. ODIF-nya kayak apa perbedaannya? Itu beda. Kalau misalnya HIV itu berarti masih sudah positif HIV. Nah kalau misalnya sudah termasuk AIDS itu berarti dia sudah masuk di tahap ada penyakit penyerta. Oh, berarti bedanya adalah kalau ada belum ada penyakitnya tapi sudah positif, tapi yang kalau ODIF sudah ada penyakitnya gitu ya. Nah, sasaran yang dijangkau ini siapa aja? Nah, kalau misalnya di lembaganya kami itu yang terutama itu LSL.
kalau misalnya sekarang ini masuk, kalau misalnya ada waria ikut mau periksa boleh. Jadi seumpamanya kayak teman-teman turunnya seperti apa kalau kayak perjalanannya gitu? Kami melakukan pendekatan ke orang untuk dilakukan pemeriksaan. Dapat data informasi orang tersebut dari siapa? Kami melacak langsung. Oh, langsung dilacak kayak gitu ya. Memang bedanya teman-teman yang di pengalaman ini berpengalaman sekali untuk menjaga komunitas-komunitas yang memang berpotensi untuk terkena HIV/AIDS ya. Nah, untuk sebagian besar kasus HIV/AIDS ini paling tertinggi pada kelompok yang Kalau untuk sekarang ini LSL, salah ya. penyumbang terbesar. Di Tarakan sendiri khususnya Kalau di Tarakan, masih LSL ya. Kalau yang paling sulit dijangkau LSL dan waria. sama-sama ya. Dua-duanya dong tetap sama. Soalnya kalau waria itu kan dia lebih sibuk, kalau sekarang kan musim pengantin. Oh Jadi mereka iya. lebih sibuk. Kalau LSL ini rata-rata mereka itu sulit dijangkau karena takut jarum untuk pemeriksaan. Nggak bisa dipungkiri sih, bukan hanya LSL aja yang takut jarum, beberapa laki-laki yang lain juga banyak sekali yang takut dengan jarum. Nah, suka dukanya dalam bergabung dengan lembaga atau melakukan pada saat penjaringan atau sebagainya, penjangkauan begini gimana? Suka dukanya yaitu kalau misalnya menjangkau itu mereka tidak mau, yaitu sebagai tantangan bagi kami. Nah, kalau misalnya sukanya, kalau misalnya mereka positif dan mereka mau pengobatan, itu kebanggaan bagi Iya, kami. iya. Contohnya seperti apa dukanya? Selain kayak, maksudnya kalau seumpamanya nggak mau menolak itu upaya apa yang dilakukan oleh Mas Didi? Kami akan melakukan pendekatan terus-menerus Sampai dia mau ya? sampai mau. Ada nggak yang masih kekeh nggak mau? Banyak. kalau kalau kekeh nggak mau itu banyak. Banyak. Kalau yang akhirnya terbujuk Alhamdulillah ada. banyak ya. Ada dan banyak nggak? Banyak juga. Banyak juga. Alhamdulillah ya. Karena di PPTI sendiri kami memiliki target yang harus dicapai. Kerja keras teman ya, walaupun itu seperti itu aja dia sudah alhamdulillah sekali ya kalau mau diberi pengobatan ya. Ada penolakan nggak dari masyarakat pada saat kamu tugas? Kalau penolakan dari masyarakat tidak ada sih, karena istilahnya kami menjangkau kan per individu, bukan istilahnya per umum. Nah, kalau misalnya penolakan dari individu itu sendiri sih banyak. Ya contohnya Contohnya dibilang orang aku masih sehat kok, kenapa harus diperiksa? Biasanya begitu sih. ya, karena kalau memang belum ada bentuk sakitnya mereka ngerasa masih sehat ya. Tapi ada yang paling menarik nggak selama pengalaman kata ditolaknya seperti apa? Biasanya itu mereka bilang begini, kenapa harus kami? Dia bilang, orang kami tak ngapa-ngapain kok, kami kan sehat. Begitu. Jadi kan istilahnya kita kan tahu perilakunya bagaimana. Nah, istilahnya kalau misalnya pemeriksaan itu kan gratis. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya pencegahan lebih cepat lebih baiknya. Nah kalau strategi nih, ya strategi. Jadi seperti tadi sudah banyak yang nolak, semuanya per individunya. Biasanya selain pendekatan individual, apa lagi yang bisa dilakukan oleh Madin? Bergabung di istilahnya teman nongkrong mereka. Oh jadi teman nongki ya, oke. Jadinya mereka mulai welcome gitu ya. Apa ada penolakan nggak sebelumnya pada saat ikut bergabung dengan nongkrong dengan mereka? Kalau nongkrong itu nggak ada sih, cuman kalau misalnya kita pertama bergabung itu kita tidak ada membahas tentang pemeriksaan, tapi setelah nanti beberapa kali pertemuan baru kita ajukan istilahnya untuk pemeriksaan. Sudah mulai menunjukkan tanda-tanda oke ya sama dia ya. Nah kalau masalah stigma nih menurut Mas Dedi sendiri seperti apa stigma terhadap Oda ini? Kalau stigma terhadap Oda sih lumayan kalau ditarakan, cuman kan istilahnya diskriminasi yang paling besar itu adalah diskriminasi diri sendiri. Nah kalau kita istilahnya lebih menutup diri,
bagaimana istilahnya masyarakat mau menerima kita. Dan kalau misalnya kami itu pertemuan, tidak harus kami itu menyuruh setiap orang itu harus membuka statusnya. Nah, kami hanya ingin memberikan mereka edukasi biar supaya silaturahmi itu tetap terjaga. Nah, kalau seumpamanya kita nih punya teman sehat nih punya orang keluarga atau teman dekat yang dikategorikan dengan ODA, seharusnya seperti apa? Kalau dia kategori itu berarti belum diperiksa ya? Sudah dengan ODA ya orang dengan Oh, kalau misalnya dia sudah positif, kita tidak perlu menjauhi orangnya. Setidaknya kita harus memberi semangat untuk mereka biar supaya mereka bisa hidup lebih semangat seperti orang yang pada umumnya. Selain mendampingi, ada lagi mungkin yang bisa dilakukan teman sehat? Kalau mendampingi, selain mendampingi itu kita bisa memberi semangat, tidak mendiskriminasi mereka, tidak menjauhi mereka seperti itu. Oke, nah mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan kepada teman sehat terkait dengan masalah komunitas ataupun lembaga yang sudah dilakukan oleh Mas Denny sendiri, bisa disampaikan? Nah, kalau untuk misalnya ada yang mau periksa, silahkan hubungi kami siap membantu apapun hasilnya. Ya. Nanti nomor kontak juga akan di-share, boleh ya Mas Denny ya, di Instagram kami ataupun di YouTube nanti di podcast kami. Nah, kemudian ada hal lain yang mau disampaikan? Enggak, cukup? Cukup ya, oke. Nah, nanti kalau seumpamanya ada teman sehat yang mau mengajukan pertanyaan, nanti bisa kami hubungi ya Mas Denny ya. Jadi bisa kami langsung lewat Instagram. Nah, kemudian dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa komunitas dalam penjangkau untuk pemeriksaan untuk LSL dan malaria ini ada sudah di Kota Tarakan, dan tentunya untuk komunitas-komunitas ini mohon melakukan kerjasama demi untuk melakukan pencegahan terhadap HIV/AIDS tentunya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Denny bahwa informasi yang sudah disampaikan cukup baik. Teman sehat juga mudah-mudahan kalau ada yang memang masih mau diajukan pertanyaan, silakan langsung ajukan lagi di komentar channel YouTube kami di @dinaskesehatantarakan ataupun di Instagram kami di @dinaskesehatantarakan. Dan cukup sekian sharing informasi kita kali ini. Jangan lupa dukung terus program kami di podcast Sehat Dinas Kesehatan Tarakan dengan cara subscribe, like, and share. Dan yang mau memberikan komentar atau saran atau mau info apa lagi nih tentang masalah kesehatan yang diinformasikan di podcast kami, silahkan saja komentar di @dinas kesehatan Kota Tarakan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa teman sehat. Terima kasih Mas Denny. Sama-sama.